Pasti pernah dong naik pesawat yang low cost carrier ini. Pernah? Kenapa kamu pilih itu? Soalnya murah, Tommy. Yakin kamu lebih murah? Nah, coba deh. Misalnya, memang tapi benar ya, kalau harga tiketnya memang lebih murah. Iya. Coba, tapi kalau misalnya kamu dapatkan semua fasilitas yang ada seperti dengan naik pesawat reguler. Nah, terus bisa nggak sih kamu beli pesawat dengan tiket pesawat dengan waktu yang mepet dengan keberangkatan? Oh iya Nah, ya. bisa kan di low cost carrier. Bener juga sih, bisa jadi malah lebih mahal gitu Betul. ya, Tommy, dari penerbangan reguler. Tapi kan citranya sebagai penerbangan murah itu udah melekat, Tommy. Nah, terkait dengan hal itu, Net12 kali ini akan membahas nih, apa sih yang membuat maskapai low cost carrier ini bisa dibilang lebih murah? Penerbangan murah dan terjangkau itulah konsep low cost carrier atau LCC. Sampai 2015, sekitar 70% penerbangan Indonesia didominasi maskapai LCC. Tarifnya yang murah jadi daya tarik utama masyarakat. Demi menekan harga, maskapai LCC memangkas berbagai biaya operasional dengan beragam strategi. Salah satunya adalah dengan memperbanyak jumlah kursi. Jika maskapai non-LCC menyediakan 163 kursi, maka maskapai LCC bisa menambah hingga 180 kursi. Akibatnya, jarak tempat duduk dalam maskapai LCC lebih sempit dibanding maskapai reguler. Jarak antar kursi dalam maskapai LCC hampir 74 cm. Sedangkan di maskapai reguler adalah 79 hingga 87 cm. Meski mengurangi kenyamanan penumpang, cara ini mampu menambah keuntungan hingga 36%. Cara lain untuk menekan biaya operasional adalah perhitungan jam terbang. Pesawat maskapai LCC lebih sering mengudara ketimbang berada di darat. Setiap mendarat, pesawat LCC tak boleh terlalu lama berada di landasan. Rata-rata 24 hingga 30 menit. Pesawat LCC juga bisa mengudara hingga 12 jam per hari, sementara pesawat reguler hanya 8 jam per hari. Langkah lain untuk menekan biaya adalah dengan menjual tiket langsung ke pembeli lewat internet. Langkah ini bisa memangkas biaya agen. Selain itu, pembeli juga harus mencetak tiketnya sendiri sehingga pihak maskapai LCC tak perlu mengeluarkan ongkos cetak tiket pesawat. Selain untuk membeli tiket, maskapai LCC juga memanfaatkan internet untuk check-in penumpang. Selain bisa menghemat waktu, cara ini juga bisa memangkas jumlah tenaga staf darat yang diperlukan untuk melayani check-in. LCC memang lebih mengutamakan tarif murah ketimbang pelayanan. Karena itu, untuk fasilitas tambahan seperti makanan, minuman, hiburan, kelebihan bagasi, posisi tempat duduk, bahkan asuransi, calon penumpang harus siap membayar biaya tambahan. Soal bagasi, berbeda dengan maskapai reguler yang menggratiskan biaya bagasi antara 20 hingga 32 kg. Maskapai LCC biasanya hanya membebaskan biaya bagasi kabin. Penumpang boleh membawa bagasi ke dalam kabin dengan berat maksimal 7 kg. Jika ada kelebihan, penumpang wajib membayar biaya tambahan yang bisa lebih mahal jika dibayar di bandara. Jadi, pastikan Anda memperhitungkan berat bagasi yang akan Anda bawa dan membelinya saat memesan tiket. Penerbangan murah juga minim fasilitas bandara. Tidak ada fasilitas ruang tunggu yang mewah dan garba rata atau belalai untuk naik turun penumpang. Selanjutnya, pola penerbangan LCC adalah point to point. Tidak ada konsep transit. Hal ini akan menghemat bahan bakar dan menghindari biaya transit. Dalam penerbangan murah, kru pesawat bertugas secara pulang pergi. Cara ini bisa menghemat biaya akomodasi untuk kru. Selain itu, kru kabin juga biasanya bisa bertugas sebagai kru darat. Dan yang terakhir, maskapai LCC biasanya hanya memakai satu jenis pesawat saja. Hal ini untuk menekan biaya pemeliharaan dan training dan pembelian suku cadang. Salah satu maskapai Indonesia yang menerapkan konsep LCC adalah Citylink. Itu jadi dari awalnya kita mulai berdiri, kita udah
mencoba nih, karena kompetisi kan itu pasti sangat dinamis ya. Jadi pada satu saat itu kita melakukan mungkin beberapa kesalahan kecil biasa pas di awal, tapi pada akhirnya kita menemukan suatu bentuk gitu. Bentuk itu adalah si LCC yang bukan mengandalkan harga, jadi mengandalkan value-nya gitu. Jadi kita mesti punya perbedaan dengan LCC lain, itu adalah bahwa kita akan sangat fokus pada dua hal, safety sama on time performance. Tapi sebetulnya konsep LCC adalah strategi penjualan. Karena jika Anda bandingkan saat Anda mengambil beragam layanan tambahan yang ditawarkan, selisih harga tiket pesawat LCC dengan pesawat reguler tak jauh berbeda. Seperti harga tiket dari Jakarta Lombok untuk tanggal 17 April ini. Selisih harga tiketnya hanya Rp300.000. Jika ditambah dengan beragam fasilitas, harganya tak jauh berbeda. Bahkan, jika tak teliti dalam membandingkan, harga tiket penerbangan LCC bisa lebih mahal dibanding penerbangan reguler. Nah, kalau LCC itu prinsipnya mereka itu adalah value added. Dasarnya adalah basic fare-nya, yaitu hanya untuk membawa Anda dari A ke B. Jadi Anda duduk di kursinya di mana aja, yang penting kursi penumpang dari A ke B. Lebih dari itu, semuanya bayar. Jadi apa? Anda hanya bayar apa yang Anda butuhkan. Nah, ini yang membuat beda. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ujung-ujungnya, kalau Anda traveler yang senangnya macam-macam, pengen makannya banyak, pengen bagasinya banyak juga, ujungnya sama aja sebenarnya gitu. Selain itu, di balik promosi harga tiket murah, maskapai LCC ternyata punya trik tersembunyi. Sekarang begini, mereka bisa aja, saya punya buat penerbangan tanggal 31 Desember 2016, saya punya 180 kursi. Ya saya jual sekarang 100 rupiah. Itu dipakai untuk menilai. Kalau di awal tahun ini sudah tiba-tiba dalam waktu 24 jam, itu 10 kursi udah keambil, berarti orang mau terbang di tanggal segitu. Itu dimasukin ke input di model matematika dia, untuk nanti mendapatkan, berarti nanti makin dekat ke harinya, saya akan naikkan harganya sedemikian rupa agar nanti saya bisa mendapatkan kursi terakhir yang saya jual untuk fare itu adalah di full fare. Intinya itu. Jadi sebenarnya subsidi itu terjadi. Dana yang diperoleh kemudian diputar untuk investasi. Dan selama kurun waktu 6-9 bulan tersebut, uang itu tumbuh dan berkembang pesat. Jadi penumpang bisa terbang murah, maskapai pun dapat dana segar untuk diputar. Selain menekan biaya operasional, maskapai LCC juga mencari dana dengan menjual bagian pesawatnya untuk tempat promosi. Seperti pada sandaran kursi. Maskapai LCC hadir memberikan pilihan bagi calon penumpang. Jika kenyamanan bukan yang utama, maka membayar harga tiket LCC sejak jauh hari tanpa fasilitas tambahan tentu jadi pilihan tepat. Tapi, jika kenyamanan dan kepraktisan jadi syarat utama, maka maskapai regulerlah pilihan yang pas. Apristika Fauzia, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.